Motor ini kan memang torsinya lebih kecil daripada R90 sedikit, tapi horsepowernya jauh lebih besar. Tuh. Sekarang kita cobain R90-nya, oke? Nah, sekarang di R90-nya. Gimana sih rasanya yang cuma 110 horsepower? Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Seperti bisa kalian lihat, di sebelah kanan gue sudah ada BMW S1000R dan di sebelah kiri gue sudah ada BMW R90 yang sudah lama banget gue pakai. Nah, mumpung lagi ada dua motor ini, gue kepikiran kenapa kita nggak bikin video komparasi aja ya. Sebenarnya komparasinya sih tidak head to head. Karena emang yang ini naked sport dan yang ini ya mungkin bisa dibilang roadster ataupun klasik gitu. Tapi menarik sebenarnya untuk kita bahas karena di Indonesia price range-nya kira-kira hampir sama di atas 600 jutaan kalau baru. Jadi coba yuk kita bandingin apa sih yang membedakan antara BMW R90 dengan BMW S1000R. Kita mulai dari desain dulu teman-teman. BMW R90 ini seperti gue bilang tadi adalah classic roadster ataupun naked classic, ya terserah kalian nyebutnya apa. Dia ini simple banget bentukannya, lampu depannya aja bulat ya kan, belum LED bahkan. Dari segi tangkinya pun sampai ke jok simple banget, tidak banyak garis-garis yang modern di motor ini. Speedometernya pun juga seperti itu teman-teman. Speedometernya dia masih menggunakan analog 2 biji dan dengan layar LCD di tengah. Jadi kalau secara desain, ya memang bisa dibilang motor ini bentukannya klasik, tidak akan lekang oleh waktu. Sekarang gimana kalau dibandingkan dengan BMW S1000R? Udah terlihat banget kalau motor ini itu desainnya futuristik banget. Dia banyak banget garis-garis yang membuat dia terlihat sangat-sangat modern. Bahkan dari sisi lampu misalkan dia aja itu sudah tidak simetris kiri dan kanan. Sudah menggunakan proyektor dan lampu-lampunya pun juga sudah LED. Di belakang, di depan lampu sen, dia itu sudah LED teman-teman. Seperti bisa kalian lihat juga banyak banget garis-garis yang nyiku, istilahnya ada sudut tajamnya di motor ini. Jadi kalau misalkan kalian suka suatu desain motor yang modern ya, yang kekinian banget, ya mungkin kalian akan lebih suka dengan BMW S1000R ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin mesin teman-teman, BMW S1000R ini cc-nya adalah sekitar 999 ya, atau bisa dibilang 1000 cc, 4 silinder. Jadi secara mesin aja dia itu udah sports bike banget ya. Dan kalau secara horsepower dia itu 165 horsepower on crank dan torsinya sekitar 114 Nm. Sebuah angka yang besar menurut gua. Dan kalau dilihat dari sasisnya pun dia ini sudah menggunakan sasis yang bagi beberapa orang, gue juga nyebutnya Delta Box walaupun itu adalah term untuk Yamaha sebenarnya. Tapi ya kalian dapat lah ya poinnya, yang bentukannya sasisnya seperti itu teman-teman. Nah, ini motor yang benar-benar futuristik lah ya. Teknologinya pun banyak banget di sini. Ada quick shifter, ada dynamic damping control atau istilahnya adalah suspensinya sudah elektronik dan sebagainya. Jadi memang tidak hanya dari desain, tapi dari mesin, teknologi, frame, dan sebagainya, motor ini memang futuristik banget. Sedangkan untuk BMW R90-nya, dia ini secara sasis, ya seperti bisa kalian lihat, sasisnya simple banget. Nggak ada sasis yang berbentuk modern di sini. Begitu juga dengan mesinnya. Mesinnya ini adalah mesin legendaris BMW, yaitu mesin boxer 2 silinder. Secara cc sebenarnya ini 1100 sekian, hampir 1200 cc. Jadi lebih besar daripada S1000R ya. Cuman karena memang mesinnya ini ditune untuk lebih nyantai, horsepower ini jauh lebih kecil. Ini cuma sekitar 110 horsepower. Tapi torsinya sedikit lebih besar daripada yang S1000R-nya. Ini torsinya di 116 Nm. Jadi
semakin ketara ya perbedaannya antara yang motor futuristik S1000R dengan BMW R90-nya yang memang lebih klasik, teman-teman. Ngomongin mesin boxer, gue gak bisa kepikiran motor apa baru ya yang mesinnya boxer 2 silinder. Atau mungkin kalian tahu motor modern yang baru selain BMW dan Ural yang menggunakan mesin boxer 2 silinder atau konfigurasi mesin boxer di motor, silahkan komentar di bawah, teman-teman. Secara teknologi pun BMW R90 ini beneran bisa dibilang hampir nggak ada teknologinya, kecuali ABS. Traction control nggak ada, quick shifter tidak ada, cruise control tidak ada. Pokoknya motor ini bener-bener simple banget, teman-teman. Nah, tapi kalau kalian berpikir single sided swing arm ya, itu kesannya modern banget. Justru kalau di motor ini malah kebalikan. R90-nya ini dia pakai single sided swing arm di sebelah kanan, tapi BMW S1000R-nya ini justru pakai banana swing arm biasa yang kiri dan kanan. Nah, jadi itu ada sedikit keunikan di situ. Dan percaya atau tidak, sebenarnya ada satu komponen yang sharing antara R90 dengan S1000R. Parts yang sama antara R90 dan S1000R-nya adalah suspensi depan, teman-teman. Ya, jadi ketika BMW ngedevelop R90, suspensi depannya ini memang diambil dari BMW S1000RR. Nah, begitu juga dengan yang S1000R ini, karena dia basisnya adalah yang RR, maka suspensinya juga sama dengan yang RR, teman-teman. Tapi perbedaannya adalah yang ini S1000R dia sudah fully elektrik, sedangkan yang R90 dia itu masih belum elektrik, teman-teman. Yang R90 terbaru sebenarnya dia sudah bisa di-adjust, tapi kalau yang punya gue ini karena ini generasi yang pertama, dia tuh belum bisa di-adjust, teman-teman. Makanya kenapa sampai bentuk disc brake-nya pun ya kan, pengeremannya keduanya ini benar-benar mirip, ya karena memang suspensi depannya sama, teman-teman. Kalau secara posisi berkendara, BMW R90-nya ini menurut gue lebih nyantai dibandingkan yang S1000R-nya. Jadi dia ini lebih tegak sedikit. Yang ini by the way stangnya udah gue ganti, jadi ini agak lebih nunduk, tapi standarnya kira-kira stangnya di sini. Dia lebih tegak, dan kalau kalian lihat kakinya, dia itu lumayan maju, teman-teman. Jadi memang ya motor R90-nya ini didesain untuk lebih nyantai ya secara riding maupun juga posisi ridingnya. Nah, kalau S1000R-nya ini, teman-teman, dia ini memang lebih sporty dibandingkan R90-nya. Jadi, mungkin kalau secara posisi stang, dia hampir mirip lah ya. Walaupun nih, stang yang ini agak sedikit nunduk ke bawah gini. Tapi yang paling ketara perbedaannya adalah di posisi kaki. Nah, ini posisi kakinya, dia itu lebih nekuk. Kalau R90 tadi, dia agak sedikit di depan. Jadi memang, ya, motor ini sesuai namanya naked sport, teman-teman. Walaupun dia tegak, tapi masih kerasa aura sportinya tadi itu. Nah, sekarang mending kita bandingin perbedaan suara antara boxer 2 silinder dengan inline 4 dari BMW, teman-teman. Kita mulai dari yang inline 4 dulu. Itu inline 4 dengan akal Povik-nya suaranya seperti itu. Nah, sekarang boxer 2 silinder sudah menggunakan aftermarket exhaust yang ini dari Exil. Jadi memang sudah bisa didengarkan bahwa dua-duanya memiliki karakteristik suara yang berbeda banget. R90-nya itu lebih ngebass sekali, bisa dibilang seperti itu. Dan juga dentumannya berbeda banget dengan yang inline 4 yang mana ini lebih halus dan lebih ngelengking suaranya. Kalau kalian lebih suka suara yang mana? Boxer 2 silinder atau inline 4 silinder seperti ini?
Oke, kalau begitu teman-teman, sudah cukup di garasinya. Sekarang kita pakai motornya untuk lebih tahu apa sih perbedaan di antara dua motor ini. Kalau di jalan, teknologi yang ada di sini memang membuat kesan berkendara motor itu menjadi lebih mudah gitu. Kayak gue ganti gigi, nggak usah pakai kopling, terus gue bisa langsung cruise control, ya kan, gasnya nggak turun. Jadi emang ya kecanggihan di motor ini tuh lumayan membantu lah teman-teman. Kalau misalkan ngomongin masalah tenaga, kalau misalkan ngomongin masalah tenaga teman-teman, motor ini kan emang torsinya lebih kecil daripada R90 sedikit, tapi horsepowernya jauh lebih besar. Dan motor ini horsepower peaknya tuh keluar tuh di 11.000 RPM atau 10.000 gitu, jadi di atas banget. Tuh, beneran kayak narik terus. Wow. Dan kalau motor ini tuh rasanya halus banget karena mesinnya yang 4 silinder itu kan. Dan suara ngelengkingnya tuh emang seru sih. Nariknya itu loh. Dan ngeremnya endas sekali. Nah, kalau ditanya tentang panas mesin, S1000R ini emang lebih panas dibandingkan R90-nya. Mungkin karena memang dia 4 silinder ya, dan mesinnya tuh lumayan tinggi teman-teman. Kalau misalkan buat dipakai pelan sore-sore gitu keliling komplek, apakah motor ini enak? Ya sebenarnya sih lumayan enak sih. Dia tidak terlalu endut-endutan gitu ya. Dan karena stangnya dia tuh lumayan ke atas, jadi tidak secapek itulah kalau dibandingkan yang sports bike-nya. 200 horsepower di S1000RR tuh menurut gue gede banget. Dan kalau kalian nggak ke sirkuit, itu nggak kepake. Nah, kalau misalkan kalian lebih sering di jalan raya, ya, S1000R-nya ini lebih make sense gitu. 160 horsepower tuh banyak, tapi tuh lebih usable dibandingkan 200 gitu. Dan karena dia sudah dicun untuk jalan raya, jadi torsinya tuh lebih pas gitu buat narik-narik gitu. Memang bukan motor untuk top speed ya. Cuman mesinnya tuh halus. Bukan halus. Bang, kalau narik sih edan nariknya. Edan sekali. Oh. Goks, nariknya goks banget teman-teman. Goks sekali lebih tepatnya. Kalau ditanya apakah motor ini berkarakter, karakternya ada sih, cuman emang kalau dibandingkan dengan 4 silinder inline lainnya, more or less hampir sama sih. Dan seperti yang pernah gue bahas di vlog sebelumnya tentang motor ini, mungkin kalau misalkan badge BMW-nya ini kita ganti sama merek lain, mungkin orang masih akan percaya gitu ya. Karena ya gimana ya, desainnya tuh kayak nggak BMW sekali lah. Tapi ya gimana ya, mungkin selera kali ya. Cuma kalau fun to drive, ya motor ini sangat-sangat fun to drive. Kalau masalah suspensinya, motor ini ya lumayan lah. Karena motor ini memang dikategorikan naked sport, jadi suspensinya juga emang harus sporty ya teman-teman. Gokil kencengnya. Kencangnya tuh beneran ngisi terus, tau gak sih, sampai atas, nggak ada habis-habisnya. Tenaga tuh ngisi terus sampai redline loh saya. Kayak nggak ada habis-habis tenaganya motor ini. Sekarang kita cobain R90-nya, oke? Nah, sekarang di R90-nya, gimana sih rasanya yang cuma 110 horsepower? Tetap kencang motor ini, cuman emang lebih kencang S1000R ya. Kalau kalian riding back to back itu emang kerasa sih sebenarnya perbedaannya. Tapi motor ini tuh punya ciri khas dari mesin boxer teman-teman, yaitu kalau misalkan kalian lagi berhenti begini ya,
Terus motor kalian gas, motor tuh kayak goyang kiri kanan gitu loh. Karena kan mesinnya ke kiri dan ke kanan, jadi itu ada ciri khas mesin boxer. Dan mesin boxer tuh bener-bener udah identik banget deh sama BMW. Jadi kalau misalkan kalian mencari motor yang kayak nilai heritage-nya kuat ya, R90 ini salah satu yang punya hal itu teman-teman. Dan posisi riding motor ini beneran lebih santai. Salah satunya karena posisi kakinya ini yang ke depan. Dan motor ini tuh horsepower-nya memang lebih kecil, dan dia tuh revvingnya tidak setinggi yang tadi. Ini jauh, ini cuman kayak 8.000 berapa tuh, 8.200 sudah redline. Dan tenaga dan torsinya tuh beneran juga di bawah gitu. Jadi atasnya tuh udah mulai kosong kalau motor ini, tapi di bawah tenaganya gede. Ini udah hilang tenaganya. Jadi beneran di bawah kalau motor ini tenaganya. Cuma kalau masalah pengereman gitu, ya motor ini tetap cool, tetap enak banget teman-teman. Motor ini tuh emang lebih asik sih kalau menurut gue, dibawanya pelan gini, ya kan, lebih kalem. Dan karena emang ini mesinnya boxer, jadi kayak ya kalau ini diganti badge-nya ke merek lain, jadi kayak yang bener tuh gitu. Karena ya emang ini BMW-nya tuh kental banget gitu loh DNA-nya. Dan secara suspensi ya motor ini emang lebih empuk ya, lebih soft lah dibandingkan yang S1000R. Dan ya walaupun cuman 110 horsepower, tapi tenaganya tetap besar, tetap menarik banget. Dan karena ini tidak ada teknologinya apapun ya, jadi ini terasa lebih raw gitu, lebih lebih engaging. Karena ya nggak ada quick shifternya, nggak ada cruise control, ya kan. Jadi kayak semuanya tuh kalian harus melakukan sendiri gitu. Dan kalau buat nyalip-nyalip di dalam kemacetan kota Jakarta, motor ini lebih enak karena steering locknya atau radius putar ini lebih kecil. Karena memang basisnya kan ini bukan motor sport. Nah, kalau ngatin jalan-jalan jelek kayak gini, motor ini lebih enak dipakainya. Kalau emang yang lebih enak lagi tuh BMW GS-nya tuh. Kalau ngomongin tentang masalah panas mesin, nah motor ini lebih enak daripada S1000R ya. Karena mesin boxernya ini itu di bawah banget dan tidak sepanas itu teman-teman. Jadi mesinnya tuh lebih friendly lah panasnya. Beda banget kalau dibandingkan yang inline 4 silinder. Dan ini memang tidak sehalus S1000R ya. Ini sedikit lebih bergetar gitu ya, tapi itu menambah flare dari motor ini gitu, menambah cita rasa, menambah personality kali bahasanya. Oh no, becek ya, motor saya tidak ada fendernya yang ini, jadi saya cukup menghindari yang namanya becek-becek. Balik lagi gue tekankan, perbandingan ini hanya for fun, karena memang tidak adil kalau dibandingkan head to head antara S1000R dengan BMW R90. Tapi ya sebagai lucu-lucuan aja, sebagai informasi tambahan buat kalian. Beginilah tadi kira-kira perbandingannya teman-teman. Balik ke studio. Jadi begitulah teman-teman, sedikit komparasi antara BMW R90 dengan BMW S1000R. Seperti gue bilang tadi, bukan head to head banget, tapi menarik aja untuk membandingkan dua motor naked dari satu brand. Kalau kalian sendiri, kalian lebih suka yang mana? R90 yang klasik atau S1000R yang modern? Silahkan kalian komentar di kolom komen di bawah. Yang baru mobil jangan lupa subscribe. Yang suka video ini jangan lupa di like. Saya Chef di jalan. And I'll see you in the next video guys. Bye bye.